bulu ketiga tidak ada tulisannya. Ditaruh dalam sebuah kotak, lalu kemudian dia tidak lihat, dia acak sama dia, diambil. Kalau keluar tulisan safar, berarti dia akan aman di jalan. Apa hubungannya dengan dia aman dengan bulu merpati? Tapi begitu tradisi jahiliyah dulu. Kalau keluar bulu yang tertulis tidak safar, maka kalau dia paksakan pergi dia akan celaka. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan, dia harus mengulangi supaya keluar satu dari dua bulu yang pertama. Atau cara lain, mereka kalau mau safar, dia berdiri di pintu gerbang kotanya. Misal arahnya dia ke barat atau ke timur. Kalau arah dia ke barat, dia lepas burungnya. Kalau burung itu terbang ke arah barat, berarti dia akan selamat. Kalau terbang ke arah lawannya kiri, timur, berarti dia akan celaka. Ini namanya tatayyur. Menggantungkan nasib pada benda-benda ini. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kandungan bab ini, dan kita tutup dengan ini tentunya, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Kurang lebih Syekh Muhammad ini menyebutkan 24 poin penting kandungan bab ini. Dan setelah ini kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di kertas. Insya Allah kita akan jawab bila sesuai dengan tema. Yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya adalah untuk ibadah, untuk tunduk. Kita tinggal nikmati. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Perintah sudah jelas dengan janji-janjinya, larangan sudah jelas dengan ancamannya. Yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Ibadah, cinta, semua niat, definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Ibadah adalah hakikat tauhid. Kalau semua niat kita, semua perkataan, semua perbuatan kita lakukan, semua yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah, berarti kita sudah bertauhid. Karena pertentangan yang terjadi antara antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam bahasan bab tauhid ini. Yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, belum mengisahkan Allah, masih banyak perbuatan syiriknya, maka ia belum beribadah atau menghamba kepada Allah. Disinilah letak pengertian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Kafirun ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala antum 'abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi surah Al-Kafirun ada sebab turunnya ya. Pernah ada orang datang kepada baginda Nabi SAW sambil berkata, hai Muhammad, supaya adil Mekah kita bagi dua saja. Kata Nabi SAW, bagaimana ceritanya itu? Dia bilang, sehari kami sembah Tuhanmu, sehari kamu sembah Tuhan kami, supaya adil. Kata Nabi SAW, gak bisa. Lalu mereka negosiasi lagi, hai Muhammad, sehari buat Tuhan kami, sepekan buat Tuhanmu. Kalau orang berpikir ringkas, tidak apa-apalah ikut sembah-sembah berhala, ya, ikut wirid-wiridnya, zikir-zikir mereka, ya. Kalau satu minggu mereka beribadah pada Allah, Nabi bilang nggak bisa. Mereka negosiasi lagi, wahai Muhammad, kalau begitu sehari buat kami, sebulan buat kamu. Kata Nabi SAW, nggak bisa. Baik, sehari buat kami, setahun buat kamu, hai Muhammad. Nabi bilang nggak bisa. Terakhir, sekali buat kami, sembah Tuhan kami, ikuti ritual-ritual kami sehari saja. Kami sembah seumur hidup. Kami jadi muslim seumur hidup. Kata Nabi, nggak bisa. Sehari atau sesaat tidak kita buat musyrik. Nyembah-nyembah ini nggak mungkin. Maka pada saat itu Jibril membawa lengkap surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan ikut-ikut dengan ibadah kalian. Wala antuna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikut ibadah saya kalau nggak mau. Wala ana abidum ma abadtum. Dan pastinya saya tidak akan ikuti ibadah kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikuti ibadah saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul ialah untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik.
Tentu di sini ada bahasa nanti masalah rasul-rasul ya, kurang lebih ada 120.000 nabi yang diutus, diantaranya 313 rasul. Bedanya nabi sama rasul, kalau nabi seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, syariat sebelumnya, menghapus syariat sebelumnya. Jadi semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi rasul. Makanya dari 120.000 nabi diantaranya 311 rasul. Sedikit sekali rasul itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW termasuk rasul. Semuanya sama dakwanya, menyeru. Semuanya sama dakwanya adalah menyeru kepada tauhid dan melarang syirik. Semua nabi-nabi itu. Yang kelima, pengutusan rasul telah mencakup seluruh umat. Maksudnya adalah semua umat di muka bumi ini sebenarnya sudah datang kepadanya Rasul. Tapi tentu ada yang belum kita tahu ceritanya. Karena kita hanya disebutkan dari 120.000 nabi, itu 25 nabi dan Rasul. Itu pun masih banyak di antara umat Islam yang belum hafal namanya dan belum tahu kisahnya. Padahal cuma 25. Bagaimana kalau Allah suruh kita hafal 125.000 Rasul, 120.000 nabinya ini. Kemudian yang keenam, bahwa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu, yaitu tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah. Yang ketujuh, masalah besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari tagut, artinya yang disembah selain Allah. Kita harus pungkiri kalau mereka itu bukan Tuhan. Dan inilah pengertian firman Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dalam surah Al-Baqarah 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al-ayah. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Siapa yang memungkiri selain Allah sebagai Tuhan dan dia iman kepada Allah, maka dia sangat kuat ya, berpegang pada sebuah tali kehidupan yang menyelamatkan dia. Yang kedelapan, pengertian tagut bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Yang kesembilan, ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting karena di dalamnya terkandung 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap berbuat syirik. Yang dimaksud adalah tadi surah Al-An'am 151 sampai 153. Kemudian yang ke-10, ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah dalam surah Isra ayat 22, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercelah dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Dan tentu surah Isra ini tadi sudah kita sebutkan, surah Isra ayat 22 sampai 24. Kemudian diakhiri diawali surahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Dan janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercelah dan tidak ditinggalkan Allah. Sampai diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan pernah kau jadikan sekutu-sekutu Tuhan selain Allah, maka kau akan dilemparkan ke dalam api neraka yang terhina dalam keadaan tercelah. Serta Allah juga mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini sebagaimana dalam firman-Nya surah Isra ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepada Muhammad. Maksudnya agar orang-orang bertauhid dan meninggalkan syirik. Yang ke-11, ayat dalam surah An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama, ya sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang ke-12, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau agar jangan menyekutukan Allah. Yang ke-13, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan, yaitu patuh kepadanya, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun.
Yang ke-14, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka. Sebagaimana hadis tadi Muadz bin Jabal, "Hai Muadz, apakah kau tahu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah?" Yang ke-15, bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat, bahwasanya tidak semua sahabat disampaikan kepada mereka tentang hadis ini, karena waktu Muadz izin, maka Nabi SAW tidak mengizinkannya menyampaikan kecuali untuk sebagian kecil saja. Yang ke-16, boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Artinya kalau ada penyampaian-penyampaian dalam syariat yang kira-kira menjanjikan hal yang besar dan dia lihat kalau disampaikan sekarang malah membuat orang jadi malas patuh, boleh dia menundahnya sebagaimana perilaku Muadz bin Jabal. Yang ke-17, dianjurkan untuk menyampaikan kepada sama muslim suatu berita yang menggembirakan, ya. Karena Nabi SAW selalu mengatakan, sampaikanlah berita gembira, dan juga Allah SWT mengatakan dalam banyak ayatnya. Dan ini berita gembira diambil daripada sabda Nabi SAW tadi, apakah kau tahu apa haknya Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba dari Tuhannya? Maka kata Muadz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, hak Allah dari hambanya, mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba dari Tuhannya adalah kalau dia tidak syirik, dia tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya. Yang ke-18, Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Artinya banyak orang mengatakan Allah gampang kok, Allah maha pengampun, pasti akan maafkan kita. Sehingga mereka lupa dengan istilah, cuma tahu Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi dia lupa kalau innallaha syadidul iqab, Allah itu berat siksaannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Muadz bin Jabal, jangan kau sebarkan spontanitas begitu saja, nanti orang akan bergantung, dianggap tidak ada masalah, dia buat dosa, toh rahmat Allah luas ya. Yang ke-19, jawaban yang disyariatkan bagi orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini penting untuk dijawab. Kemudian yang ke-20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Boleh kita ajarkan kepada orang tertentu kalau kita anggap memang dia bisa menerimanya, dan kita tidak mengajarkan kepada orang lain karena kita khawatir malah dia tidak menerimanya. Yang ke-21, kerendahan hati Rasulullah SAW karena ketika menunggang keledai, beliau mau memboncengkan orang lain di belakangnya. Artinya ini hadis diambil tadi waktu Muadz bin Jabal dibonceng oleh Nabi SAW. Dan ini merendah, bentuk merendah. Yang ke-22, boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Yang ke-23, keutamaan Muadz bin Jabal sahabat Nabi. Dan yang terakhir adalah bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar di dalam agama kita. Jadi insyaAllah pertemuan akan datang nanti kita akan lanjutkan bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat diampuni karenanya. Baik, insyaAllah kedepannya kita akan lebih dalam membahas masalah tauhid ini, dan ini masih baru bab pertama kita. InsyaAllah beberapa bab ke depan semuanya membahas masalah itu, dan insyaAllah dijamin dengan izin Allah setiap kali makin kental kita pelajari tauhid, maka makin tentram hati, dan hanya bergantung kepada satu zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kepada Sang Pencipta Allah, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya. Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahannya. Semoga Indonesia dijadikan yang makmur, tentram, kembali kepada agama Allah. Semua muslimin di bawah bendera ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, dan juga mereka beribadah sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang saleh, yang baik, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga saja saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab,
sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.